mengetahui bagaimana sih membuat sebuah PowerPoint yang akan menarik sekali pada saat adik-adik semua, mungkin saya sebut sebagai adik-adik ya, karena kayaknya semuanya lebih muda dari saya, dapat memberikan presentasi secara percaya diri. Itu yang kita harapkan, percaya diri. Baiklah, sebelumnya saya ingin informasikan di dalam ruangan chat room, yang seperti adik-adik lihat bahwa kami memerlukan informasi untuk pembuatan sertifikat, di mana adik-adik diminta untuk mengisi di dalam Google Form. Selain juga kami informasikan bagi 3 peserta yang memberikan pertanyaan terbaik, kami akan memberikan hadiah berupa pulsa atau kuota. Baiklah, untuk waktu berikutnya saya serahkan kepada narasumber. Silakan kepada narasumber untuk mengambil alih. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Mbak Ii untuk pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Heru Cakra. Saya bisa dipanggil Pak Rizky atau Pak Heru, bebas aja. Materi pelatihan kita di pagi hari ini adalah tentang PowerPoint. Ini direkam ya, Mbak Ii ya? Ya, ini saya lihat ada ininya. Bagusnya itu kalau jika direkam nih, adik-adik atau teman-teman, kalau ada yang terlewatkan dari pembahasan, bisa diputar kembali nantinya ya. Kalau mau dicatat juga silahkan, tapi saya tidak sarankan, karena kalau pengalaman pribadi saya, saat kita mencatat, kita fokus pada yang kita catat. Jadi materinya bisa terlewatkan. Apalagi ini hanya 1 jam ya, jadi akan sangat sibuk sekali nanti adik-adik mencatatnya. Tapi juga tidak apa-apa kalau mau ingin mencatat, karena nanti rekaman akan insya Allah akan kita upload ke YouTube untuk bisa diputar kembali. Sebelum kita mulai, ada baiknya saya sampaikan dulu bahwa pelatihan ini tidak dikenakan biaya. Dan nantinya Mbak Ii akan bagikan sertifikat secara elektronik. Jadi teman-teman dapat mendownload sertifikatnya nanti untuk dicetak atau disimpan, karenanya tadi sekedar mengingatkan lagi seperti kata Mbak Ii, tolong diinformasikan nama lengkapnya. Yang jadi pertanyaan itu kenapa perlu sertifikat? Nah, ada baiknya saya singgung sedikit ya, kenapa kami mengadakan pelatihan ini. Kami mengadakan pelatihan ini karena ada 2 sebab. Sebab pertama, karena kami melihat di dunia pekerjaan saat ini, di kantor tempat kami bekerja masing-masing, banyak staf atau karyawan yang tidak memiliki skill dasar atau pengetahuan dasar untuk mengoperasikan komputer. Ya, mereka bisa jadi lulusan sarjana S1 dengan title dan IPK nilai ya yang lumayan, tapi karena tidak memiliki skill atau pengetahuan mengoperasikan Word, Excel, PowerPoint yang memadai, mereka menjadi kurang kompetitif ya di pasar kerja. Nah, sebab kedua itu adalah tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Kita tahu setiap tahunnya perguruan tinggi itu universitas meluluskan lebih dari 700.000 sarjana. Sementara di sisi lain di tahun 2020 banyak perusahaan yang gulung tikar karena COVID ya. Sehingga lapangan kerja semakin berkurang. Di dalam tahun 2020 saja jumlah pengangguran sudah meningkat 2 juta orang. Jadi totalnya saat ini jumlah pengangguran di Indonesia itu sudah lebih dari 9 juta penduduk. Itu cukup besar ya. Itu pemerintah memang pusing sekali untuk urusan seperti ini. Nah, kami merasa perlu nih untuk berbagi dengan adik-adik yang masih jauh lah ya untuk
untuk masuk ke dunia kerja, tapi nggak jauh-jauh amat, mungkin dalam berapa 5 tahun ke depan, mungkin kurang dari 5 tahun ke depan. Nah, agar adik-adik ini bisa menguasai skill dasar yang diperlukan dalam bekerja. Salah satunya ya ilmu presentasi dengan PowerPoint. Kemampuan presentasi ini sangat penting, terutama jika adik-adik bekerja nanti di bidang sales atau penjualan ya. Dan perusahaan-perusahaan saat ini sangat-sangat membutuhkan tenaga sales. Selain itu, kemampuan presentasi ini juga dapat bermanfaat bagi adik-adik yang mungkin bekerja juga di divisi lain selain sales ya. Nah, oke. Kita mulai aja ya. Nah, saya coba share screen dulu. Nah, kita bikin baru ya. Oke, presentasi atau PowerPoint ini dibuat oleh satu perusahaan di Amerika namanya Microsoft. Banyak yang sudah menggunakannya dan di perusahaan-perusahaan terutama mereka menggunakan aplikasi-aplikasi yang dikeluarkan oleh Microsoft. Nah, kita akan mulai dengan presentasi blank. Ya, presentasi blank kurang lebih bentuknya seperti ini. Untuk keperluan kita, sebenarnya, ini adalah awal dari slide presentasi pertama nih, slide pertama kita sebutnya. Slide pertama ini kita akan kasih judul cara membuat presentasi. Nah, di bawah saya akan tuliskan dibuat oleh Rizky Heru Cakra. Sekalian memperkenalkan diri, nama saya yang lengkapnya. Ya. Nah, ini kita sudah selesai untuk slide pertama. Kita akan masuk berikutnya untuk yang kita akan buat slide baru. Nah, kalau membuat slide baru, ini kita klik di ribbon home. Ini namanya ribbon. Jadi ada ribbon itu ada macam-macam. Seperti bisa dilihat di sini, bisa diklik ya. Nah, kita ambil yang home, lalu kita new slide. New slide ini pilihannya macam-macam. Yang kita punya tadi ini adalah title slide. Lalu ada title dan content, lalu ada section header, ada to content, ada comparison, title only, blank ya. Nah, ini semua kita akan lihat, tapi tidak semua ya yang akan kita gunakan. Mungkin berikutnya ini untuk halaman slide keduanya kita gunakan title dan content. Nah, dalam title dan content ini, bentar ya, kita akan ketikkan di sini persiapan membuat presentasi. Nah, ini adalah bagian judul. Bagian judul, di bawah adalah untuk bodinya. Sudah kelihatan ya, di sini persiapan membuat presentasi. Ya, pertama kita sebut kenali. Jadi dalam kita membuat presentasi, yang pertama kita harus lakukan itu adalah kita harus kenali dulu siapa peserta dari presentasi Anda. Ya, bisa jadi apabila pimpinan di perusahaan, nah, biasanya kalau pimpinan perusahaan itu sukanya presentasi yang langsung, tepat sasaran. Ya, nah nanti kan ini nanti jadi materi juga ya yang saya ketik ini ya buat adik-adik ya.
bagian misalnya contohnya bagian keuangan. Bagian keuangan umumnya ingin melihat angka-angka dan grafik. Lalu bagian operasional umumnya ingin melihat proses atau prosedur. Ya. Nah, ini step pertama dalam persiapan membuat presentasi. Lalu step berikutnya adalah, nah, materi presentasi Anda itu adalah alat bantu, artinya jangan berisikan banyak tulisan, ya. Lalu kurangi rasa gugup atau nervous, ya, dengan cara menguasai materi presentasi, gitu ya. Nah, kita sudah ketik materinya. Coba kita lihat bahwa sebetulnya bullet point, ini kita sebutnya bullet point ya. Bullet point kedua, ketiga, dan keempat, ini sebetulnya adalah bagian dari bullet point yang pertama. Sehingga ini kita bisa highlight dengan mouse, lalu menggunakan yang ada di sini, tombol yang ada di sini, kita bisa buat dia masuk ke dalam. Ya. Oke, kita sudah selesai untuk slide kedua. Kita masuk ke slide ketiga. Slide ketiga ini kita akan ambil contoh bentuk lain, to contents. Ya. Nah, mungkin adik-adik sampai sejauh ini berpikir, oh ini kan gampang ya, standar-standar aja. Tunggu dulu. Ini memang kita dalam membuat presentasi memang semuanya standar. Tapi nanti akan ada beberapa tips-tips yang menarik yang mungkin bisa digunakan oleh adik-adik. Ya. Nah, untuk slide kedua ini kita akan belajar 3 langkah persiapan materi. Nah, kita masukkan di sini. Langkah pertama adalah isi materi. Untuk isi materi, kita taruh di sebelah sini. Isi terlebih dahulu semua materi yang ingin disampaikan. Nah, seperti yang kita lakukan ini, kita isi aja dulu. Masalah nanti mau memperbaikinya, mau bikin jadi bagus, itu belakangan ya. Jangan pikirkan keindahan atau estetika saat isi materi. Ya. Lalu setelah isi materi, step berikutnya adalah kita buat menarik. Nah, yang dimaksud dengan membuat menarik itu adalah buat menarik dengan menambahkan gambar, misalnya foto-foto, ya, grafik, dan animasi. Terbatas ya, jangan terlalu banyak animasi, karena kalau terlalu banyak animasi, itu nanti peserta presentasinya teman-teman itu adik-adik itu nanti akan pusing melihatnya. Ya. Lalu step yang ketiga apa? Review ulang semuanya. Review ulang itu artinya review kembali isi materi dan lakukan rehearsal. Diulang lagi. Oke. Nah, jadi ini memang agak unik ya, cuman nanti adik-adik kan lihat kenapa saya naruhnya di sebelah sini, judulnya, lalu title-nya, isinya, deskripsinya ada di sebelah sini. Jadi sekarang sesuai dengan 3 langkah persiapan materi, kita masukin dulu materi presentasi kita. Ya. Lalu
kita akan coba berikutnya adalah membuat tabel. Nah, kita pakai lagi yang 2 tadi. Kita kasih judul slide ini membuat tabel. Ya, di sini saya akan tuliskan tips-tips untuk membuat tabel, yaitu pentingkan isi yang akan diletakkan ke dalam tabel. Lalu yang kedua, bentuk dan warna bisa dibuat kemudian atau menyusul ya, kemudian atau menyusul. Yang penting isi. Sajikan dengan gaya bahasa yang singkat dan jelas. Jadi contoh ya, mari kita klik yang sebelah kanan nih. Kita pilih, ada pilihan, ada insert tabel, ada insert chart, ya, ada insert smart art grafik. Nanti kita belajar juga yang ini. Kita tabel dulu deh untuk saat ini. Nah, tabelnya ini kita mau buat, ditanya ada berapa kolom dan berapa baris. Untuk kolom kita bikin 4 kolom, ya. Baris kita mungkin bikin 5 baris. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Ini bisa kita perbesar di sebelahnya. Ini juga bisa kita kecilkan. Nah, kita isi cepat aja ya. Nomor, nama, ya, karena ini di perkantoran, kita sebut divisi dan lokasi. Kita kasih nomor 1. Misalnya namanya Dian Firman, divisi keuangan, lokasi Jakarta. Nomor 2, Dedi Busir, divisi teknologi, lokasi Jakarta. Lalu yang ketiga, Suci, misalnya ya kita kasih nama Suci Haidir, bagian pemasaran di lokasinya Bandung, misalnya. Lalu nomor 4, kita kasih nama Mandra, divisi pembelian. Nah, ini lokasinya di Semarang, misalnya. Oke, nah kita sudah dapat nih tabel. Nah, tabel itu ada baiknya, tabel-tabel yang kita buat itu memiliki judul. Hanya di sini kan tidak ada judulnya. Jadi, cara menambahkan judul untuk sebuah tabel adalah dengan masuk lagi ke home, lalu ambil shape. Ya, home, shape, dan nanti diklik di bawahnya si shape ini, ada yang bentuknya ada huruf A di dalam kotak. Ini namanya text box. Kita masukkan di sini judulnya karyawan berprestasi 2020 tahun lalu ya. Karena sekarang 2021, jadi penilaian karyawan di 2020 ada di sini. Apa, fontnya masih belum sama? Tenang aja, kita akan biarkan nanti masalah mempercantik belakangan ya. Lalu kita buat apa berikutnya? Grafik, sama kita coba pakai yang to content. Kita buat di sini membuat grafik. Nah, cuma di sini kan kita agak bosan ya, karena kan udah di sebelah kanan. Nah, sekarang grafiknya kita akan buatnya di sebelah kiri. Nah, penjelasannya kita taruh di sebelah kanan. Jadi sama, untuk membuat grafik, adik-adik itu pentingkan isi. Ya, isi atau informasi yang akan ditampilkan. Lalu bentuk grafik dan warnanya, grafik dan warna grafik bisa diubah kemudian. Jadi tidak harus dilakukan sekarang ya. Lalu sajikan dalam bentuk yang sederhana.
Kenapa? Karena kalau terlalu kompleks, warnanya juga aneh-aneh, itu nanti akan pusing yang nontonnya. Jadi, nah, untuk membuat grafik, kita insert chart. Kalau bahasa Inggris grafik namanya chart. Kita klik. Nah, ini ada banyak pilihan. Ada line, ada pie, ada bar, ya, pilihannya juga bar, bentuknya macam-macam. Nah, untuk keperluan kita akan ambil yang kolom aja, ya. Nanti teman-teman setelah ini bisa bereksperimen dengan Microsoft PowerPoint masing-masing ya. Jangan terus berhenti belajar karena ingat ini untuk masa depan. Oke, kita ambil tipe ini dan begitu kita membuka chart, Microsoft PowerPoint itu akan otomatis mengeluarkan Excel. Nah, ini sebetulnya Excel yang embedded atau ngikut bersama si PowerPoint-nya. Nah, untuk keperluan ini, kita akan coba isi dengan data dummy lah ya. Kita coba bikin data sendiri. Misalnya, data 4 tahun terakhir, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Karena ini presentasi untuk performance di 2020, di tahun 2021. Kita lihat penjualan mobil dan penjualan motor. Ya. Nah, perusahaan tempat kita ini ternyata adalah perusahaan penjual mobil dan motor ya, kayak showroom gitu. Di tahun 2017, jumlah mobil yang terjual ada 43 mobil. Nah, kita lihat ya, grafiknya langsung berubah di belakang. 2018 ada peningkatan menjadi 48 mobil. 2019 ada 52 mobil. Dan 2020, nah karena ada COVID, ada penurunan sehingga hanya terjual 34 mobil. Bagaimana dengan motor? Motor juga. Motor di tahun 2017, showroom berhasil menjual 54 motor. 2018 ada 60. 2019 naik menjadi 68, tapi karena COVID di 2020 turun menjadi 42 unit motor yang terjual. Nah, ini saya akan masukkan satu komponen yang agak berbeda. Jadi bukan mobil atau motor, tapi keuntungan atau profit. Nah, ini agak, nanti kita masukkan dulu datanya. Ingat, kita masukkan dulu semua datanya. Masalah memperindah nanti bentuknya seperti apa, kita belakangan. Ya, jadi asalkan kita sudah punya datanya, masukkan dulu. Jadi profit di tahun 2013 itu adalah 13 miliar. 2018 ada kenaikan menjadi 15 miliar, di 2019 menjadi 17 miliar, dan di 2020 karena ada COVID turun menjadi 11 miliar. Nah, kita lihat grafiknya sudah jadi, sehingga kita sudah bisa mematikan. Tapi jangan lupa grafiknya ini harus diberi title ya. Nah, title-nya ini kita kasih nama penjualan kendaraan. Oke. Kita sudah buat 3 langkah persiapan materi presentasi, cara membuat tabel, dan juga membuat grafik, tapi semuanya masih sifatnya sederhana ya. Kita akan coba berikutnya, misalnya kita gimana caranya nambahin gambar. Oke, nah ini kita menggunakan jenis tipe yang ke berikutnya, title only ya. Kita pakai yang ini, title only. Title only kita bisa tambahkan nama judul slide-nya penambahan gambar. Nah, kita bisa pilih nih gambarnya kita mau apa. Jadi pada kolom sebenarnya insert ada pictures. Ya, ada pictures. Di sini kita bisa ambil stock image. Nah, stock image ini banyak. Kita akan ambil satu stock image yang bentuknya kayak perusahaan lah. Jangan terlalu yang nature. Misalnya seperti
ini. Ini nggak perusahaan banget, mungkin ini kali ya. Ya. Ini dan mungkin satunya sama si Mas ini. Oke, kita ambil 2 gambar. Oke. Nah, ini ada 2 gambar yang sudah kita ambil. Gambar pertama, ini kita kecilkan dulu. Ya. Gambar. Pertama kita taruh di sini. Yang kedua kita taruh di sebelahnya. Ya, nah itu caranya untuk menambahkan gambar. Ya. Lalu bagaimana kalau kita ingin menggambarkan sebuah proses? Nah, kita juga bisa menggunakan title only ini untuk proses penjualan, misalnya proses penjualan di showroom. Ya. Sama seperti tadi, sekarang kita coba ambil shape. Ya, kita ambil shape sebentar. Shape, kita pilih shape yang bagus. Nah, ini kotak, tapi kotak yang ini ujungnya tidak terlalu tajam. Jadi kita akan gunakan itu, kita akan taruh di sini. Lalu kita buat step pertama adalah pembeli datang ke showroom. Ya. Oke. Lalu, nah kita bisa copy dan kita paste. Lalu pembeli menandatangani surat pemesanan dan bayar DP. Step kedua, kita copy saja dari yang sebelumnya adalah lalu showroom harus melakukan order ke dealer utama atau DU. Step berikutnya, DU kirim kendaraan ke showroom. Oke. Lalu showroom terima pembayaran penuh dari pembeli. Dan terakhir, showroom harus kirim kendaraan ke pembeli. Ya. Nah, seperti yang saya katakan, ini kita materinya dulu, isinya dulu kita masukkan ya. Sudah, jadi step pertama yaitu isi materi sudah kita lakukan. Sekarang kita akan masuk ke step kedua, yaitu bagaimana caranya membuat menarik. Nah, sebelumnya untuk teman-teman ada baiknya sebelum kita melakukan lebih jauh kita save ya. Kita save, takutnya yang ini nanti hilang. Nah, cara save-nya juga bisa dilakukan di cloud atau bisa kita lakukan di komputer pribadi. Latihan ya. Cara membuat presentasi 01. Oke, setelah ini kita akan masuk ke step berikutnya yaitu buat menarik. Kita ambil desain
Nah, kita bisa lihat ada banyak desain di sini. Desain-desain ini bisa kita pilih. Kalau kita pilih salah satu desain yang ada di sini, otomatis yang kita kerjakan itu akan berubah. Lihat ya, semuanya berubah. Nah, kalau kita nggak suka sama warna hijau, mungkin kita lebih suka sama warna pink, ini ada pilihannya atau variannya dari themes ini. Misalnya kita ganti menjadi pink, maka dia otomatis akan berubah semua menjadi pink. Ya, jadi ini sangat convenient sekali, sangat memudahkan sekali. Atau kalau tidak suka dengan bentuknya, jadi kalau kita lihat ya, jadinya begini nanti dia setelah diubah. Nah, semuanya bahkan grafik pun ikut jadi nuansanya sama. Kalau kita nggak suka, mungkin dengan bentuk ini kita bisa pilih lagi, misalnya bentuk yang lain. Tadi seperti itu ya, kita coba bentuk yang ini, yang ada bentuk-bentuk airnya. Ini juga bisa kita lihat pilihan-pilihannya ada macam-macam. Ya, kita juga bisa masukkan pilihan color apa. Misalnya kita mau yang agak reddish gitu ya, atau kuning. Nah, jadi kita bisa lihat semuanya ikut berubah secara otomatis. Ya, atau kita mungkin cari yang agak lebih simple, misalnya menggunakan ini. Nah, ini agak lebih simple. Ya, cara membuat presentasi. Oke, nah pilihan warnanya apa? Kita bisa pilih warna colornya red orange misalnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Supaya nggak terlalu rame, kita menggunakan ini saja selanjutnya ya. Nah, hal berikutnya yang kita juga perlu tahu setelah kita memilih desain, kan kalau misalnya kita lihat di bawah sini, ini kan kotak biasa. Nah, ini kalau kita ingin ubah, tidak bisa begitu saja kita ubah. Karena apa? Karena ini berada pada background. Untuk bisa mengakses background, supaya kita bisa ubah bentuk ini, kita mesti masuk ke View. View ada namanya Slide Master. Pada Slide Master ini kita bisa ubah semuanya. Nah, kita bisa lihat nih, semua yang tadi bentuk title, terus bentuk yang satu jenis informasi, atau dua jenis informasi, ini ada semua di sini. Termasuk juga yang tadi kita ingat, kita taruh gambar, ini adalah template dari tema presentasi ini. Ini kita bisa ubah, misalnya kita nggak suka nih, terlalu kotak ya. Ini, waduh kok boring banget, kita mau bikin agak berombak misalnya. Kita bisa lakukan shape format, dan kita change shape. Kita misalnya mau yang agak berombak, kita ambil flowchart dokumen. Nah, dia berubah. Kelihatan ya perubahannya, dia tiba-tiba jadi berubah. Format ini pun sebetulnya bisa kita ubah. Misalnya kita flip vertikal, jadi yang tadinya menghadap ke bawah, jadi menghadap ke atas. Kita juga bisa flip dia ke samping. Nah, yang tadinya yang gendutnya di kiri, lalu jatuh ke kanan, melandai ke kanan, sekarang dia gendutnya di sebelah kanan. Ya. Terus kita juga kalau kita taruh di sini, ini sepertinya masih kurang menarik ya bentuknya ya. Kita mau bikin landainya itu atau gelombangnya itu lebih kelihatan. Kita bisa klik di sini, lalu edit points. Nah, pada saat edit points ini ada 4 kotak atau 4 titik yang kita bisa ubah. Kita klik satu kotak, satu titik. Nah, ini kita bisa turunkan dia ke bawah seperti ini. Ya. Yang di titik sini pun kita bisa naikkan. Dibentuknya seperti ini. Nah, jadi ada sedikit variasi ya di sini ya.
Kita bisa agak perbesar, sehingga pada saat kita taruh ke bawah, bentuknya jauh lebih menarik, lebih manis lah. Nggak terlalu kaku. Nah, karena kita merubahnya itu adalah pada slide yang master, lihat beberapa slide yang kita gunakan, seperti ini, dan slide ini akan ikut berubah, kecuali slide yang utama. Nah, slide utama ini nanti kita biarkan dulu. Ya, nah, kita close master view, dan otomatis semua yang ada di sini ikut berubah. Kalau kita lihatnya, ini slide keduanya ikut berubah, slide ketiga, keempat, ya ikut semuanya, ikut. Kecuali memang slide yang pertama ini. Nah, untuk slide yang kedua, ini sepertinya kita sudah cukup sepakat ya, ini bentuknya sudah cukup bagus. Mungkin agak diturunkan saja, supaya bisa kelihatan lebih manis. Nah, untuk slide ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat bullet point ini, 3 bullet point ini menjadi lebih menarik. Tadi ada bullet point-nya ya. Nah, ini bullet point ini menjadi lebih menarik. Nah, ini kalau kita lihat bullet point ini kan nempel. Nah, ini sebenarnya bisa kita bawa ke kanan sedikit, pakai gini. Ya, pakai ruler. Ini kita bisa ubah. Ya. Di home. Nah, ini ada namanya di sini Smart Graphic. Nah, kita kenapa tadi title-nya kita taruh di sini, penjelasannya di sini? Ini karena penjelasannya adalah seperti ini. Kita bisa ubah ini menjadi seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini dengan gampangnya. Ya, ini mudah sekali. Nah, ini pun warnanya, bentuknya kita juga mau bentuknya seperti apa juga bisa. Colornya kita mau ganti, misalnya jadi begini atau seperti ini juga bisa. Ya, lalu buletannya juga kalau terlalu besar kita bisa kecilin, misalnya jadi cuma segini. Ya, tulisannya juga kita bisa sesuaikan. Nah, ini bullet point-nya tadi kan sempat ada bullet point, sekarang hilang. Kita tambahkan bullet point-nya supaya ini tidak terlalu dempet. Nah, kita mulai rapi-rapiin deh semuanya. Ini kita majukan jadi sejajar. Ini juga kita bisa sesuaikan. Nah. Oke, sekarang menjadi lebih menarik ya. Jadi 3 langkah persiapan materi adalah isi materi, buat menarik, review ulang. Kalau masih belum lengkap, isi lagi materinya buat menarik. Seperti itu prosesnya. Lalu yang kedua, tabel. Tabel ini juga bisa macam-macam. Ada pilihan. Kalau kita klik tabelnya, otomatis akan dibawa ke ribbon table design, di mana di sini kita bisa memilih banyak sekali pilihan. Ya, mungkin untuk kali ini kita akan pilih yang ini. Jadi lebih menarik ya. Kita juga bisa perbesar, dan yang di atas ini kita bisa taruh agak di tengah supaya lebih cantik. Karyawan berprestasi, fontnya kita bisa perbesar mungkin jadi 20. Tabelnya pun bisa kita seret agak ke bawah. Baiklah. Lalu kita selanjutnya membuat grafik. Nah, membuat grafik, tadi ini juga ada bullet point-nya, kita rapiin lagi, karena kita ubah desainnya jadi hilang. Ya, seperti ini. Nah, ingat bahwa informasi yang ketiga ini, sebelumnya kita rapikan dulu ya, kita rapikan. Ini kalau kita lihat dari sini, kita akan sulit mengetahui ini angkanya sebenarnya berapa sih masing-masing dari garis-garis ini. Nah, kita bisa lakukan
dengan cari alternatifnya. Alternatif bisa macam-macam, bisa bentuknya seperti ini, ya kita lihat ya, dia langsung berubah, tuh dia langsung mengalami perubahan. Atau kita, yang saya favorit itu biasanya menggunakan ini. Kenapa? Karena di bawahnya ada tabel, tiba-tiba muncul tabel. Bisa juga kalau teman-teman lebih suka bentuknya seperti ini, jadi di tiap garis ada motor, ada mobil gitu ya, itu juga bisa. Nah, tapi untuk pelatihan kita ini kita akan gunakan ini ya. Nah, seperti kita lihat ini adalah tabelnya untuk penjualan kendaraan ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, kolom pertama, baris pertama ini kan tentang mobil, penjualan mobil. Yang kedua kan tentang penjualan motor. Nah, yang ketiga ini profit, ini agak nggak nyambung ini dengan mobil dan motor. Ya, ini kita bisa bikin ini menjadi bentuk lain. Jadi kita ini terus kita klik kanan, nanti ada pilihan namanya Change Series Chart Type. Ya, kita mau ubah. Yang ketiga itu bentuknya berbeda. Jadi kalau yang mobil bentuknya clustered column, yang motor juga clustered column, yang profit. Nah, profit kita mau bikinnya misalnya bentuknya garis seperti ini. Dan dia harus memiliki aksis atau memiliki, ini disebut aksis ya, memiliki angka-angka yang berbeda. Nah, langsung kita lihat di sini ada muncul ya. Seperti itu. Nah, oke, kita klik oke. Voila. Nah, jadi kelihatan kalau yang profit dia itu bentuknya adalah garis. Ini pun kita juga bisa ubah. Jadi aksisnya ini tidak harus mulai dari 0. Kita bisa format aksis. Misalnya kita mau ini, karena ini cuma paling rendahnya kan 13 ya. Jadi kita bisa bikin minimumnya 5, maksimumnya 20. Dan itu setiap kenaikannya adalah kenaikan setiap 5. Ya, minornya 1. Ya, kita lihat di sini dia langsung adjust. Langsung berubah. Oke, jadi kalau untuk yang profit, kita mengambil aksis yang ada di sebelah sini. Untuk yang mobil dan motor, kita ambil yang ada di sebelah sini. Di sini kita bilang jumlah penjualan. Ya, kita bisa ubah juga color ya, yang satu ini bisa kita ubah. Misalnya kita mau ganti jadi warnanya menjadi warna biru misalnya. Kita ganti jadi warna biru. Untuk membedakan. Semakin cantik presentasi kita. Sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Slide berikutnya penambahan gambar. Nah, gambar di sini kayaknya boring ya. Bentuknya tuh cuma kotak seperti ini. Nah, kalau untuk gambar, ini juga ada beberapa picture format yang kita bisa gunakan. Atau desain. Misalnya, picture format. Quick Style, kita coba lihat Quick Style. Nah, di sini ada banyak sekali bentuk-bentuk Quick Style yang bisa kita gunakan. Untuk ini mungkin kita coba gunakan yang ini. Ini kesannya kayak ini sebuah foto yang tidak yang ada bayangan di belakangnya. Ya. Atau kita bisa juga Quick Style-nya itu ada seperti kayak mirror di bawahnya. Ini juga bagus bentuknya ya. Jadi berkreasi aja untuk mempercantik supaya menarik perhatian, supaya tidak boring dari nanti pengikut atau peserta dari presentasinya teman-teman ya, adik-adik. Oke, cukup menarik. Lalu berikutnya adalah tentang proses penjualan di showroom ya, bukan penjualan showroom, showroomnya nggak dijual di showroom. Nah ini kan prosesnya. Kalau kita lihat di sini kotak-kotaknya tidak sejajar ya. Nah, supaya memudahkan untuk bisa sejajar, kita highlight aja semuanya. Ya. Lalu shape format. Di sini ada align. Kita bisa align top.
Nah, kalau sudah align top, dia akan sejajar semuanya. Tapi antar ininya pun juga kemungkinan nggak sejajar ya. Jadi kita juga bisa distribute horizontally. Nah, ini akan memastikan kalau ini tidak yang tadinya tidak sejajar misalnya ya, contohnya ini kita tidak bikin sejajar, misalnya ini tiba-tiba pendek sendiri di sebelah sini. Nah, kalau kita distribute horizontally, nah, lihat ya, dia berubah sendiri. Seperti itu. Untuk keperluan slide ini, kita akan tambahkan animasi. Nah, kita masuk ke dalam yang namanya animasi. Untuk keperluan animasi ini, teman-teman, adik-adik nanti bisa bereksperimen bebas, mau animasinya seperti apa. Tapi untuk presentasi, untuk pelatihan ini, saya akan contohkan satu tipe transisi atau animasi yang namanya morph. Ya. Kita akan taruh semuanya ini di sini. Ya, lalu urutannya akan saya panjangkan. Saya cari dulu supaya bisa kelihatan semuanya. Oke. Ini lalu di save format lagi, kita align top dan distribute horizontally. Oke. Nah, karena ini sebuah proses, ada baiknya juga ditambahkan garis ya. Ada garis. Nah, garis ini akan menyatukan keseluruhan proses. Nah, kalau kita perhatikan, garis ini posisinya ada di atas. Ini bisa kita ubah menjadi posisi di belakang. Sebelum kita ubah, kita tebalkan dulu dia. Untuk membedakan warna, kita ubah misalnya menjadi warna kuning. Nah, sudah. Lalu ini klik kanan lagi, send to back. Nah, jadi dia ada di belakang dari kotak-kotak tersebut. Ya, nah ini proses penjualan. Nah, bagaimana cara kita bisa membuat animasi morphnya? Nah, ini kita duplikat. Kita buat duplikatnya. Nah, duplikat slide-nya menjadi kurang lebih 4. Atau ini dulu, ya. Ini duplikat pertamanya. Kita akan seret dia, di mana nanti slide yang ini akan berada di posisi slide ini. Ya. Lalu kita duplikatkan lagi. Duplikat lagi slide-nya. Nah, di sini si nomor 3 dia akan berada di posisi paling sini. Ya, sepertinya cukup. Ya, kita punya ini, dan ini. Untuk slide yang nomor 8 ini, kita akan ambil transisinya bernama morph. Kelihatan ya animasinya. Yang ini juga kita akan samakan jadi morph. Terakhir, jangan lupa slide terakhir adalah blank. Kita taruh blank, lalu kita tambahkan text box. Kita sebut, ya kita katakan thank you atau terima kasih. Kita ucapkan terima kasih kepada peserta kita. Lalu ada sesi tanya jawab. Ini kita bisa perbesar menjadi 32. Lalu paragraf kita taruh di tengah. Seperti biasa, shape format kita bisa buat align middle, ya, dan juga align center, supaya dia berada di posisi pas di tengah. Demikian, itu kita sudah sampai kepada step ke-2, yaitu membuat menarik. Lalu kita
masuk ke review ulang. Review ulang ini sebenarnya sederhana. Kita lihat misalnya contohnya, oh ini kayaknya masih kurang menarik ya. Mungkin kita bisa bikin agak lebih menarik, dengan desainnya lebih menarik. Misalnya kita tanya ada design ideas. Nah, PowerPoint juga punya nih kayak gini, design ideas. Dia akan kasih beberapa ide-ide yang menurut dia, ini kenapa ada bebek di sini saya nggak paham, tapi muncul sendiri. Ini ada ide dari dia. Kita bisa bikin misalnya untuk slide ini kita bikin seperti ini. Ya, nah, sudah cukup menarik. Lalu kita review lagi materinya, jangan sampai ada yang salah. Ya, nah pastikan font-font. Oh ini belum ada ya. Bullet point-nya. Bullet point. Oke. Ini sudah ada. Sini juga sudah. Oke. Setelah kita review, maka kita run presentasinya. Ya. Kita lihat. Ini slide pertama kita. Persiapan membuat presentasi. Lalu slide kedua kita kok lama ya? Sebentar, maaf ya. Kita coba share screen lagi. Oke, ini slide yang kedua, 3 langkah persiapan materi, lalu membuat tabel, membuat grafik, penambahan gambar, dan proses penjualan di showroom. Demikian sesi pelatihan PowerPoint kita pagi hari ini, mudah-mudahan tidak terlalu cepat. Nanti kita akan share PowerPoint-nya yang sudah kita buat bersama pagi ini dan juga ininya video recording-nya supaya teman-teman bisa, adik-adik bisa ulang lagi, jadi tidak perlu beli buku karena semuanya ada di sini. Dan rahasianya adalah adik-adik harus rajin untuk ngotak-ngatik ya, ngotak-ngatik presentasinya supaya semakin ahli, memiliki keahliannya, dan nanti pada saat memasuki dunia kerja memiliki nilai tambah yang bisa memberikan pekerjaan yang baik buat adik-adik semuanya. Ya, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Mbak Ii. Baik, terima kasih Pak Rizky. Nah, ini saya lihat di kolom chat belum ada yang bertanya. Mungkin mau bertanya langsung. Nah, nanti kalau pertanyaannya, saya udah nggak pilih lagi yang terbaik, tapi yang bagi yang bertanya nih 3 pertama akan mendapatkan kami kirim digital voucher atau digital kuota. Dipersilakan.